rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa man yadma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa 'ashyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minal alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minal minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal mushahhadatuhur rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul muhammadul ajizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi ma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin. Inna kadzalika nazil muslimin innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inni asbahtu bika fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa atmim ni'matika 'alayya wa 'afiyatika sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu bika fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa atmim ni'matika 'alayya wa 'afiyatika sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu bika fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa atmim ni'matika 'alayya wa 'afiyatika sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu usyuduk wa ushudu malaka arsyika malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu usyuduk wa ushudu malaka arsyika malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu usyuduk wa ushudu malaka arsyika malaikataka jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan 'abduka wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Amantu billahi al-'azim wa kafartu bil jinni wad taghut dan bisamala wallahu sami'un alim. Amantu billahi al-'azim wa kafartu bil jinni wad taghut wa astaghfiruka lillahi sekalian bisamala wallahu sami'un alim. Amantu billahi al-'azim wa kafartu bil jinni wad taghut wa astaghfiruka lillahi sekalian bisamala wallahu sami'un alim. Raditu billahi rabban wa bil islam bidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islam bidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islam bidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu.
حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا 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 محمد 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 وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك فجاء الخير وأعوذ بك من فجاء الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإن لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن داخل نشأتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلن شيء ولا إله أحد ما خلق طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك آخر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك آخر هذا اليوم آخر ما به آخر ما قبله آخر ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسباب به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد لك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عند خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده عند خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله بحمده عند خلقه رضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد بين ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما عند ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan untuk dapat bersilaturahmi, bermuajahah dengan niatan utama yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan niatan masing-masing yang semua tercatat tergantung daripada niatannya. Mudah-mudahan niatan yang baik pagi hari ini menjadi bagian catatan amal yang dapat menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang, termasuk golongan yang kembali a'id, kembali pada fitrah. Al-faizin, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur sampai pada bulan Syawal ini. Jadi digunakan sebaik-baiknya. Digunakan sebaik-baiknya, baik itu waktu, kesempatan ataupun kesehatan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekal apabila satu saat Israel sudah menjemput nyawa kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Halaman 258 ya. Kitabul halali wal haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillahu bihi min aina yudkhiluhun nar. Ya'lamu annal qalba yudlamu bi aklil haram in sya'ara bihi aw ma sya'ara bihi la budda lahu min adh-dhulmah. Aslul waswasah dhulmatul qalbi wa dhulmatuhu min dhulmatil amal wa dhulmatuhu min aklil haram wa syubhat. Faman aklal halal falaysa li iblis alaihi sabil atau ma hada ma'na. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubali, barang siapa yang tidak peduli, barang siapa yang tidak peduli, min aina iktasabal mal, dari mana dia mencari sumber harta yang dia makan, yang dia konsumsi, yang dia jadikan penguat tubuhnya. Lam yubalillahu bihi, maka Allah tidak peduli juga dengan sebab tersebut. Min aina yudkhiluhunna, dari mana Allah akan lemparkan dia ke dalam neraka. Kalau kita sudah tidak peduli, sudah tidak ambil pusing, yang penting uang itu masuk, yang penting uang itu bisa kita pakai untuk makan, untuk minum, kita tidak peduli. Allah pun juga tidak peduli besok. Besok di akhirat Allah tidak peduli juga. Mau dilemparkan ke dalam neraka ataupun tidak, Allah tidak peduli. Karena kita sudah meremehkan aturan-aturannya di dunia. Di sumber ibadah itu adalah bersumber dari urusan ini.
Kalau urusan ini sukses, maka insya Allah yang lain-lainnya pun akan sukses. Tapi kalau urusan ini tidak sukses, maka akan berpengaruh pada semua anggota tubuh kita, pemikiran kita, tindak tanduk kita, kemudian ucapan-ucapan kita, semuanya berpengaruh. Tergantung daripada ini sumber. Maka kalau sumbernya baik, insya Allah baik juga tumbuh kembangnya. Tapi kalau sumbernya tidak baik, maka tidak baik juga tumbuh kembangnya. Ini nasihat berharga tentunya bagi saya pribadi dan kita semuanya untuk saling mengingatkan. Karena kita di dunia ini kan tujuannya, tugasnya ya saling mengingatkan. Selain memang untuk evaluasi, untuk introspeksi diri kita masing-masing. Ulama mengatakan, ketahuilah bahwa hati ini akan menjadi gelap dengan sebab aklul haram. Hati manusia ini akan menjadi gelap kalau dia makan makanan haram. In sya'ara bihi aw ma sya'ara bihi la budda lahu minadh dhulmah. Dia sadari ataupun dia tidak sadari. Dia mengerti ataupun dia tidak mengerti. Bahwa ketika sesuatu yang haram itu masuk, maka otomatis hati ini gelap. Lah hati manusia ini kan cermin, kata Imam Ghazali, cermin. Kalau cerminnya sudah gelap, jangankan gelap, buram saja ya. Kalau ada cermin itu buram. Yang bercermin itu bidadari ya kelihatan saja jelek. Cerminnya buram ya. Kalau cermin itu sudah buram, walaupun pangeran lah, anak raja dengan mahkotanya yang sangat indah, mewah, bercermin di cermin yang buram, ya tetap saja jelek kelihatan. Nah, kelihatan jadi apa? Jadi pangeran seperti itu. Tidak kelihatan jadi bidadari. Kenapa? Cerminnya buram. Tapi kalau cerminnya itu bersih, maka asli akan tampak. Yang pakai baju hijau-hijau, pakai merah-merah, pakai kuning-kuning, pakai putih-putih akan tampak persis. Itu kalau cerminnya bersih. Hati manusia pun juga sama. Kalau hati ini sudah bersih, maka di dalam melihat kebenaran, dalam melihat kebaikan itu tampak jelas. Dalam melihat keburukan tampak jelas. Nah, kenapa orang kok bisa jadi abu-abu? Yang hukumnya A berubah jadi B, yang harusnya benar berubah jadi salah. Yang sudah remeng-remeng lebih-lebih sudah pasti divonis salah sudah. Dan ini tidak satu dua orang kita melihat, bahkan secara terstruktur. Secara terstruktur seperti itu. Saling SMS, saling menakut-nakuti, saling mengancam dan seterusnya begitu. Kalau nakut-nakuti pribadi tidak apa-apa, tapi kalau nakut-nakuti orang ibadah ya. Kalau nakut-nakuti orang untuk beribadah, ini jadi masalah besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin sumbernya dari sini. Berpengaruh dari sumber yang seperti ini. In sya'ara bihi aw ma sya'ara bihi la budda lahu minadh dhulmah. Dia sadar atau tidak sadar itu pasti gelap. Sadar atau tidak sadar pasti gelap. Ini dampaknya. Ini dampaknya. Maka penting kita saling mengingatkan demikian. Dikatakan aslul waswasah dzulmatul qalbi. Aslinya waswas seseorang itu karena kegelapan hati. Kalau orang ragu-ragu, saya ini ibadah apa enggak, itu hatinya gelap. Tapi kalau hatinya terang, kenceng dia. Kalau hatinya terang, enggak ada was-was, ragu-ragu, enggak ada. Pasti dia kenceng. Oh, ini saya mau ibadah. Saya mau ibadah. Ini urusan saya dengan Allah. Dia kenceng. Enggak akan muncul was-was. Saya ibadah apa enggak ibadah apa. Nah, berarti itu banyak buremnya hatinya. Tapi kalau hatinya terang, jelas, kenceng dia. Bisa diukur dari sini. Jadi barometer agama ini bisa ngukur, oh fulan nih begini, fulan nih begini, fulan nih begini, fulan nih begini. Walaupun itu sudah kelasnya jenderal, kelasnya presiden bila perlu ya. Kelasnya pejabat tertinggi bila perlu menteri sudah ya.
bila perlu kelas menteri, bila perlu. Kalau ada was-was, berarti itu hatinya gelap. Kenapa? Sebab gelap hati, aklul haram. Kaitannya ke sana, kaitannya ke sana. Sehingga sangat mudah kita untuk menandai, bukan untuk menjelekkan, memburukkan seseorang, tapi di dalam kita mengikuti seseorang. Karena manusia ini cenderung mengikuti. Kalau dia ditarik oleh yang baik, maka dia akan mengikuti yang baik. Tapi kalau dia ditarik oleh yang buruk, maka akan mengikuti yang buruk. Cenderung sifat manusia seperti itu. Jadi aslul waswasah dzulmatul qalbi wa dzulmatuhu min dzulmatil amal. Kegelapannya itu karena gelapnya amalnya. Wa dzulmatuhu min aklil haram wa syubhat. Kegelapan amal itu karena makan haram dan syubhat. Kesana rangkaiannya. Faman aklal halal, maka barang siapa yang makan makanan yang halal, falaysa li iblis alaihi sabil. Iblis tidak punya jalan untuk membuat dia bimbang, untuk membuat dia takut, untuk membuat dia ragu-ragu, tidak punya. Tidak ada jalan itu. Tampaknya, ini berbahaya, ini arus besar. Tapi kalau hatinya terang, kencang dia, terobos itu. Walaupun resikonya besar ya. Ya kalau saya ambil contoh tingkat paling tinggi, sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau mendapatkan Nabi Muhammad SAW membaca surah Ar-Rahman, begitu bahagianya, begitu senangnya, karena di sana terdapat sifat-sifat Allah yang penyayang. Beliau musul sama Nabi, wahai Nabi, saya mau baca ini depan Ka'bah. Itu orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu biar dengar. Kata Nabi, ya silahkan kalau berani. Padahal di depan matanya ini sudah pasti, di hadapannya beliau ini sudah pasti berbahaya. Bila perlu nyawa taruhannya. Datang ke sana, dibaca depan Ka'bah. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, dan seterusnya. Sampai kemudian Abu Jahal datang, dihajar habis-habisan, sampai babak belur pingsan. Sadar lagi, baca lagi itu. Sadar lagi, baca lagi seperti itu. Kenapa? Sudah terang sudah, ya. Tidak ada ragu-ragu sama sekali. Yang dilihat jalannya menuju kepada Allah. Terang jalannya. Kalaupun rintangannya seperti itu, jalannya sudah dilihat terang. Oh, ini rintangan biasa, ada kerikil-kerikil seperti itu biasa. Maka diterobos saja itu. Itu kalau sudah hatinya terang. Saya ambil contoh tingkat tertinggi ya, para sahabat. Apakah kita bisa demikian? Sebenarnya kesempatannya sama, peluangnya sama. Baik itu sahabat, tabi'in, dan kita peluangnya sama. Allah kasih peluang yang sama. Hanya saja bedanya, kalau sahabat itu gurunya Rasulullah, kalau kita ini kan gurunya para habaib, para kiai. Artinya di bawahnya. Tapi untuk peluang sama sebenarnya. Dikasih kesempatan, silahkan berbuat sebaik-baiknya, silahkan menata diri sebagus-bagusnya. Kesempatannya sama. Diceritakan di sini cerita santri ya, cerita santri. Ada cerita talabul ilm, talabatul ilm. Di sini diceritakan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau ini makanannya di saat nyantri itu biasanya makan kurma, dan ya air minum biasa ya. Kurma dicampur dicampur makanan seperti roti itu dan dikasih air. Satu saat tetangganya ini ngasih roti. Dikasih roti pagi sore, dimakanlah itu hadiah tersebut. Ini santri tadi awalnya wajah bercahaya. Memang orang dekat sama Allah itu biasanya wajahnya bercahaya. Jadi nurnya itu dari wajahnya. Minimal orang kalau melihat tuh senang. Kalau orang dekat sama Allah, coba kita lihat
para habaib, para kiai ya. Walaupun kita tidak pati kenal. Tapi kalau kita lihat wajahnya itu senang begitu. Kecuali ya memang tertutup juga, orang-orang kufar itu tertutup artinya benci. Melihat Nabi Muhammad padahal terangnya seperti rembulan ya, bulan purnama. Abu Jahal jengkelnya bukan main. Hatinya bermasalah itu. Tapi sahabat melihat Rasulullah itu tidak pernah ada sedikit pun waktu kecuali dia ingin bersama sama Rasulullah. Kangennya terus ya. Kangennya terus. Seperti itu. Dan itu tidak pandang apakah itu dia hitam, coklat, kuning, tidak pandang. Nur itu bukan dilihat daripada warna kulit. Tidak dilihat dari sana. Nah, karena nur atau cahaya itu memang muncul biasan daripada kebersihan hati. Kebersihan hati itu akan membawa pada istiqomah dia beribadah, kenceng dalam bersikap. Nah, ini santri kok ketika dikasih hadiah oleh tetangganya, naqasa nuruhum, cahayanya berkurang. Walam yajidu ma wajaduhu qabl. Kok tidak didapatkan cahaya sebagaimana sebelumnya? Dilihat-lihat kok berkurang lagi. Ditanya temannya, kenapa kok biasanya sampai ini bercahaya? Kok sekarang kok berubah cahayanya? Tidak ada cahaya wajah, itu kenapa? Rupanya beliau menyadari, oh ini saya dikasih hadiah sama tetangga ini. Biasanya makan kurma sama air seadanya, sudah roti seadanya. Ini dikasih sama tetangganya, berubah cahayanya. Maka dikatakan makanan yang haram itu sya'ara bihi aw ma sya'ara bihi la budda min adh-dhulmah. Sadar atau tidak sadar itu akan menjadi gelap. Sadar atau tidak sadar. Apalagi yang sadar. Apalagi yang sadar. Terang-terangan sudah ini haram, terang-terangan akan menjadi sebab kegelapan. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga bagi kita semua ya, bagi kita semuanya. Orang-orang dulu itu bersikap itu diukur dari dasar, dari pondasi. Jadi awal sikap yang dia ingin tegaskan ke keluarganya, ke masyarakatnya, dari sini diawali. Maka kalau di sini sudah benar, insya Allah yang lain benar. Sehingga kalau ulama itu dia bisa menyimpulkan, oh ini begini. Ya bukan karena punya indera keenam, tapi kejernihan hati itu bisa menjadi tolak ukur bahwa oh ini begini. Sehingga Nabi katakan ihdaru firasatal mu'min. Hati-hati firasatnya orang mukmin itu kuat. Tajam. Ihdaru firasatal mu'min. Nah, maka kesimpulannya bahwa kebaikan hidup manusia dan semangat ibadah seseorang itu tergantung daripada urusan ini. Ya saya mengajak pada semuanya dan saya pribadi, mari kita lebih berhati-hati. Memang tidak bisa sih manusia berubah 360 derajat tiba-tiba, tidak bisa ya. Semua berproses dan marilah kita berproses untuk menjadi yang lebih baik. Baik itu lebih baik ibadahnya, lebih baik dalam berkeluarga, lebih baik dalam bermasyarakat, lebih baik dalam memilih pemimpin. Harus benar-benar dengan hati yang jernih minta kepada Allah untuk manfaat. Bukan hanya manfaat kita keluarga, tapi manfaat umat. Kalau kita berniat memberi manfaat kepada umat, insya Allah dimudahkan semua urusannya. Kalau kita berniat memberi manfaat untuk umat, insya Allah diberikan kemudahan hidupnya, keluarganya, urusan rezekinya. Insya Allah diberikan. Maka tanamkan niat yang baik ya untuk kemaslahatan umat. Dimanapun dan siapapun, kalau ada keterkaitan dengan masalah-masalah tersebut, niatkan untuk kebaikan umat. Insya Allah berkah ya. Insya Allah berkah. Itu pesan saya. Tidak saya sampaikan secara detail, mudah-mudahan semuanya memahami. Jadi kalau untuk kemaslahatan umat Rasulullah SAW, berikan seluas-luasnya, tata hati kita, minta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi mahlikutri wa nusawwika rabba fi'na fi ma taradi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilan ya ulama. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akramta waqdi anna rabbana kulla dun qabla an ta'tiyana rusulul manut waghfir wasir anta akraman satar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin disampaikan. Jadi ifdaru firasatal mu'minin itu hadis apa makalah? Itu hadis tuh baca. Hadis ya. Ifdaru firasatal mu'min. Mungkin yang kedua, insya Allah dan khususnya jamaah Cepukan Bawang yang mayoritas beragama Islam, ini akan ada satu permasalahan seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi tentang masalah memilih kepemimpinan itu pasti ada erat hubungannya dengan apa yang ada dalam hadis ini, masalah memilih makanan dan sebagainya untuk mencerahkan hati kita daripada kegelapan. Tentunya sesuai dengan pengalaman yang berlalu, mohonlah pencerahan Pak Ustadz. Seluruh apa yang dibawa asuhan Pak Ustadz ini mudah-mudahan bisa menjadikan satu tujuan, sebab apa yang akan kita maksudkan ini yang akan kita pilih nantinya itu akan kita pertanggungjawabkan sampai ke akhirat Pak Ustadz. Itu pasti. Supaya jangan tadi kita itu tidak bisa mempertanggungjawabkan kita itu nanti di akhirat kita kena laknat Allah. Jangan, supaya mungkin di antara kita ini, mohon maaf ini baik yang tersinggung maupun yang tidak tersinggung. Nah ini mohon maaf sekali, saya tidak ada tujuan apa-apa kecuali untuk memperbaiki umat, khususnya di lingkungan kita Marisan. Supaya jangan kawan-kawan itu memilih berdasarkan nafsu dan kehidupan duniawi. Mohon sekali lagi pencerahannya Pak Ustaz. Begini, Nabi SAW menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang beriman ini adalah cermin terhadap orang beriman yang lain. Jadi saya cerminnya adalah Pak Haji, Pak Haji cerminnya saya, dan seterusnya begitu ya. Namanya cermin ini, maka mari kita saling bercermin. Saling bercermin, saling melihat, dan tentunya setelah bercermin, oh ini kok ada titik hitam, kasih tahu temannya, dihapus titik hitam itu. Oh ini kok ada noda, kasih tahu temannya, oh ini ada noda. Terutama yang paling pandai dan paling bijaksana melihat cermin, siapa itu? Para tokoh masyarakat, orang-orang tua. Jadi selain kita menghimbau, mari kita sambil silaturahim. Tentu masing-masing lebih tahu situasi kondisi daripada tetangga masyarakatnya, kan begitu ya. Jadi untuk masalah seperti ini, jadi satu kuncinya silaturahim dan saling bercermin di sana. Dilihat, oh ini noda, dihilangkan nodanya, kasih tahu sampai ini punya noda. Dan insya Allah kalau disampaikan dari sini, dari hati yang paling dalam, insya Allah Allah akan gerakkan hatinya. Nah, yang penting bahasa kalimat tadi mungkin saya garis bawahi, jangan karena nafsu gitu ya. Karena kalau karena hawa nafsu, memang yang menunggangi itu adalah syaitan. Kalau karena nafsu yang menunggangi itu syaitan. Kalau yang menunggangi syaitan ya susah ya. Susah. Jadi saya berpesan kembali lagi untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah, maka berjuanglah untuk hal tersebut. Karena memang tidak sebatas di dunia. Pasti akan ada tuntutan sampai ke akhirat. Nah, kalau kita duduk bersama-sama berkumpul begini, mudah-mudahan di mahsyar bersama-sama, nanti di Siratal Mustaqim bareng-bareng juga, kan begitu ya. Masuk surga juga mudah-mudahan bersama-sama juga, mudah-mudahan. Nah, maka doa ini, harapan ini mari dibarengi juga dengan sikap.
Mari dibarengi dengan sikap untuk hati kita satukan, ya. Hati kita disatukan. Nah, maka kalau demikian saya minta pada para tokoh khususnya, coba sambil silaturahim, ya. Sambil silaturahim langsung kasih ujangan-ujangan seperti itu. Insyaallah kalau didasari dengan hati yang paling dalam, insyaallah akan diberikan kemudahan-kemudahan. Saya kira demikian aja. Ya. Baik. Mudah-mudahan kita selamat. Amin insyaallah, mudah-mudahan ya. Cukup ya. Kita akhiri dengan salam-salaman untuk menyambungkan barangkali ada tutur kata yang salah, khilaf antara kita satu dengan yang lain, dan mudah-mudahan setelah ini kita akan kembali lagi normal, dan juga berharap mudah-mudahan negara kita akan segera terbebas daripada isu virus ini ya, sehingga kembali normal baik itu ekonomi, kegiatan agama, dan diberikan pemerintahan yang baik yang bisa membimbing daripada masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah